kali ini saya lagi video call dengan Bang Ganis ya. Bang Ganis sedang Ya, di lokasi apa nih Bang? Maaf saya buka oke. masker. Saya di sini di apa namanya poskonya Dive Rescue Medical Support. Jadi kami sama beberapa teman itu mencoba supporting untuk para penyelam yang sedang operasi di laut. Kita support mereka untuk medisnya. Wah, Jadi medisnya apa yang kita support? Ya ya, mereka kan kerjanya juga lama berhari-hari, kita coba ya, kasih suplemen. ya. Terus kita juga harus concern sama kesehatannya mereka. Kita coba kayak tadi pagi, mereka sebelum berangkat operasi, kita coba cek fit to dive nggak hari ini. Mhm, mhm. Kemudian kalau terjadi sesuatu sama si diver, nanti kita coba tanganin di kapal, karena di kapal kita udah kirim dokter sama paramedik. Kalau ketika kita tangani di kapal nggak selesai, masih butuh pertolongan medis lebih lanjut, uh, kita akan evakuasi ke darat, terus nanti kita akan evakuasinya. Wah, Kebetulan saya dapat kerjasama sama ambulan ya, ambulan Yarsi ya. iya sih ya. Yarsi, Ya, oke. sama ambulan Yarsi. Nanti itu kita evakuasi ke rumah sakit Yarsi. Mhm. Kebetulan di rumah sakit Yarsi slot untuk UGD-nya itu Aha. sudah kita siapkan. Oh, berarti spesial untuk musibah ini ya? Ya, Ya. termaksud nanti biasanya ada beberapa penyakit penyelaman butuh Mhm. terapi hyperbaric chamber. Di rumah Mhm. sakit Yarsi Oh. juga ada hyperbaric chambernya. Oh. Nah, kita itu juga udah siapkan. Jadi pendek ceritanya, Aha. kenapa Diver Rescue and Medical Support itu ada di sini? Kita concernnya untuk mensupport dari sisi medisnya para penyelam. Ya, jadi Begitu Mbak Rin. spesial. Spesial untuk penyelam ya. Ya, Maaf, kita belum ya, ngomong nih. Sekarang lagi untuk rescue apa nih Sriwijaya SJ182 ya. ya, Ya. ya, Jadi kalau apa Mas Ganis ini khusus untuk medikalnya para penyelam ya. ya, betul. Ya, benar. Maaf, bisa dibuka biar kelihatan. Oke. Nggak apa-apa kali Kalau ya dibuka, sebentar. Kan udah jaga jarak ya. kalau dibuka, gue mesti harus di dalam posko di sini. Oh, Bentar, peraturannya bentar. seperti itu, nggak apa-apa. Ya. Ini tugas Mas Ganis dan kawan-kawan di sana nih eh, Ya, sebenarnya tugas yang sangat penting banget ya. Karena kan lokasinya pun di underwater, otomatis untuk medis itu sangat perlu gitu loh. Kira-kira ya. eh, selama ini udah sering ya Mas untuk medis ini di underwater. Oke, gini. Jadi kalau saya pribadi baru kejadian ini. Mhm. Ada support medical yang spesifik untuk para penyelam Iya. gitu, karena berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sudah Mhm. bahwa dari sisi medis belum ada support yang secara khusus, bukan artinya tidak ada tim medis sama sekali ya, Iya, tapi tim medis yang memang konsentrasinya khusus para penyelam. penyelam. Sebelumnya uh, apa belum ada. Nah, kejadian ini kita coba untuk spesifik, jadi tim medisnya para penyelam. Nah, para penyelamnya sendiri itu ada timnya. Kalau untuk yang di luar Basarnas ya, mereka tergabung di IDRT, Mhm. Indonesian Dive Rescue Team. Iya.
selain selain stamina untuk si para penyelam, itu kira-kira cakupannya untuk eh, tim medis ini sampai Hmm. seberapa jauh ya? Maksudnya Maksud pertanyaannya gimana pertolongan nih? Agak bingung. Agak bingung. cakupan medisnya untuk si para penyelam itu seperti apa tuh, Bang? Gini, Sampai sejauh intinya, mana gitu? oke, intinya gini. Ya, Sebelum para penyelam bekerja melakukan operasi penyelaman, iya. dari tim medical support ini memastikan bahwa masing-masing penyelam itu fit to dive. Oh, Akhirnya artinya sehat secara jasmani dan rohani, fisik dan mhm. mental. Oh gitu. Oke, itu pertama. Jadi ya nanti para medis akan melakukan ya biasa lah ya, kayak cek, bukan medical check up komplit ya yang kita Iya, lakukan di sini, iya, iya. karena medical check up komplit harusnya para penyelam sudah melakukan sebelum datang ke posko besar operasi Oh, Sriwijaya Air ini harusnya. Jadi iya, kenapa sih masih dilakukan check up fit to dive? Karena kan di operasi ini kita kadang-kadang briefingnya sampai malam, jam mhm. tidur kurang, Iya, makan nggak teratur, iya. gitu kan. Memang jam selamnya mereka tinggi, pengalaman mereka tinggi, cuman kondisi 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 saat operasi ini kadang-kadang tidur sampai malam, besok harus nyelam. Nah, sebelum mereka berangkat naik kapal untuk ke kapal besar operasinya yang di tengah laut, itu kita Iya, pastikan dulu bahwa dia fit, kita nyatakan dia fit untuk untuk nyelam, gitu. menyelam. Oh, terus setelahnya juga balik ke posko medis. Setelah dari menyelam, apa dia harus kembali ke posko medis atau kalau dia merasa nyaman dan tidak ada apa-apa di Nggak ada posko? masalah. Oh, Setelah mereka melakukan penyelaman operasi, nggak ada masalah. Dia tidak merasakan keluhan apa-apa, ya udah, nggak ada masalah, nggak harus balik ke posko medik ini, gitu kan. Tapi kalau dia ada masalah di kapal operasi besar yang di tengah laut, kita hmm, ada dokter sama hmm, paramedik di sana yang standby. Jadi kita tangankan gini prinsipnya. Pada saat ada kecelakaan harus ditangani sedini mungkin iya, karena unsur uh, pertolongan pertama itu faktornya sangat besar iya benar. kan gitu. Jadi harus secepat mungkin. Jadi kenapa harus ada dokter sama paramedik yang standby di kapal gitu kan. Jadi kalau terjadi sesuatu tangani dulu sama dokter dan paramedik yang standby di kapal operasi besar yang di tengah laut itu kan gitu. Terus kalau pada saat ditangani awal belum selesai juga karena keterbatasan peralatan, nah itu kita evakuasi ke darat. Oh, Kita evakuasi ke darat ke posko besar ini, kemudian nanti kita evakuasi pakai ambulan kita tadi itu mhm, ke rumah sakit ke Yarsi. Yarsi. Nah kalau fasilitas kesehatan, fasilitas medis di rumah sakit kan jauh lebih lengkap Iya, dengan harapan penanganannya nanti akan lebih komplit termasuk nanti jika diperlukan hyperbaric chamber iya. gitu. Nah tadi kalau ada pertanyaan termasuk nutrisinya nggak? Mhm. Nutrisi itu kan nilai gizinya penyelam, logistiknya penyelam gitu ya. Itu kita nggak, gitu nggak. Itu ada Itu relawan lain, ada ada potensi ya lain potensi yang lain. yang mensupport. Tadi pagi kita udah bawa beberapa paket neurobian suntik yang multivitamin yang nanti yang kita akan suntikkan ke teman-teman diver. Mhm. Kalau banyak vitamin mudah-mudahan seger Iya, merekanya. semoga mereka Gitu. sehat-sehat aja ya. Iya, Nah, ini amin. dari hari pertama sampai dengan saat ini berarti hari keempat ya? Keempat atau kelima ya sekarang hari ini? Hari ini hari apa? Lupa hari. Iya, pokoknya dari hari pertama sampai saat ini kira-kira ada Kami kendala gak sih tuh Bang? ah mudah-mudahan sampai akhir tidak Iya,
ada kendala yang terlalu besar. Permasalahan dari kalau kegiatan operasi senior ini kan lebih banyak ke masalah koordinasi. Iya, benar. Sebetulnya antara potensi Basarnas, dokter di Basarnas sendiri kan juga ada dokter, kita juga harus koordinasi dulu biar alurnya nanti jelas. Terutama juga sebetulnya di pandemi ini. Iya, gitu. Jadi itu ada ekstra ya. Ya, ekstranya bukan cuma penyakit akibat menyelam, tapi pandemi ini kayak tadi pagi. Jadi di Basarnas ini ada dokter namanya Dokter Titi. Nah, jadi dari pihak medisnya Basarnas tadi pagi juga berangkat ke kapal besar untuk tes rapid antigen. Karena kan mereka ini saya lupa deh. Ini mereka hari keempat apakah hari kelima ya? Itu mereka ini nggak turun-turun kapal nih. Jadi posko mereka nggak balik ke darat. Jadi mereka standby-nya justru di kapalnya ya? Di kapal. Ini hari keempat ya. Udah, pokoknya mereka standby sana, tes rapid antigen di sana. Nah, kami koordinasi dengan Dokter Titi, dokternya Basarnas itu. Dok, kalau memang nanti ada yang reaktif, kami juga siap ambulan dari YARSI itu. Kebetulan rumah sakit YARSI juga nangani pasien COVID. Jadi udah biar sekalian alurnya, nggak cari-cari lagi rumah sakit, ini nanti dilempar kemana gitu. Nah, koordinasi yang model kayak gitu yang sering harus kita lakuin biar supaya nanti kalau ada kejadian, alurnya jelas nih, pakai ambulan siapa, harus larinya kemana. Karena kan di sini saking banyaknya potensi, saya nggak tahu, kemarin teman saya kasih tahu 20 ambulan ada yang standby di sini. Gitu. Tapi kan terdiri ada ambulan medis sama ambulan jenazah. Nah, ambulan medis mana yang mau kita pakai nih? Koordinasinya supirnya siapa? Nanti evakuasinya kemana? Nah, yang kayak gitu-gitu harus kita jalin koordinasinya. Kalau gini, secara garis besar kalau tentang support medical buat diver, gambarannya sih kurang lebih itu gitu ya. Tapi mungkin ada hal yang menarik. Riri juga mungkin tahu kalau potensi ikutan terjun di operasi SAR itu kan rata-rata kan dia mandiri. Mandiri itu artinya gini, kayak saya gitu ya, kita bikin posko ini. Di sini kan kita keperluannya bukan cuma suplai dokter, suplai obat-obatan atau multivitamin, tapi diri kita sendiri kan harus kena suplai juga, logistik. Nah, di posko saya ini, saya nggak kerja sendiri. Jadi ada teman-teman Moveland yang keterampilannya bukan di diving atau di dunia medis, tapi dia punya kelebihan untuk suplai logistik sama akomodasi. Akomodasi ya tentunya tenda, logistik, makanan kita selama di sini. Jadi pokoknya sampai kita semboyan kita pantang pulang sebelum kenyang. Benar, kayak damkar. Ini kebetulan. Nah, yang Moveland itu ya, jadi yang gabung sama kita di posko ini, Moveland, ada yang namanya Anda. Anda. Ada namanya Anda. Kalau Riri mau coba ngobrol sama Anda, boleh nanti tak kasih ke Anda. Jadi maksudnya dalam sebuah operasi SAR, potensi ikut melakukan kegiatan operasi SAR, tapi tidak sepenuhnya mandiri, tapi dia melakukan kolaborasi dengan potensi-potensi yang lain. Otomatis sebetulnya sih harus saling mendukung. Otomatis mendukung karena kan di lain pihak, misalnya bidang medical, itu kan nggak sama emang yang tadi Mas Ganis bilang ya, logistik, makanan. Itu kan pasti harus ada orang lain gitu loh. Begitu juga kendaraan kayak ambulan kerjasama dengan YARSI gitu. Termaksud sorry satu lagi. Termaksud saya juga koordinasi sama teman-teman dari Orari. Karena kan kita butuh gini, komunikasi emang bisa menggunakan HP, tapi apakah di tengah laut sinyal selalu bagus? Belum tentu. Nah, terus apakah saya punya keahlian skill di radio komunikasi?
saya nggak punya kalian itu, Iya, benar. kan gitu. Ya udah, komunikasi sama teman-teman lari. Saya butuh radio di tengah laut untuk komunikasi di base camp darat. Kira-kira mungkin nggak? Oh mungkin katanya. Terus ada nggak radionya yang bisa kita pinjem dibawa sama dokter? Jadi ketika ada apa-apa kita koordinasinya cepet. Takutnya sinyal HP kan Iya. hour-hour nggak stabil Iya, ya. benar. Kemudian Belum cuaca. nggak masalah, very welcome, karena nanti di Orari sendiri kan ketika ada komunikasi dari dokter yang on board, mereka punya lognya, beritanya apa nih, nanti akan disampaikan. Nih dokter perlu suplai obat-obatan lagi nih, obat-obatannya ini. Ya udah, nanti kami koordinasi di sini nih sama teman-teman di darat. Oke, siapa yang mau ngambil ke gudang obat lah gitu ya. Iya, benar. Besok harus sampai dengan membawa suplai obat yang diperlukan adalah suplemennya ini, obat-obatannya ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi koordinasinya ya tadi kalau kami ya, Iya. kebutuhan penunjangnya, logistik, komunikasi. Nah semua itu nggak kita kerjain sendiri. Iya. Kita bisa, tapi kita nggak ahli. Ya, Yang mending minta bantuin teman-teman yang ahli. Iya, gitu benar. kan. Lagi pula kan emang tugasnya udah fokus di medis nih. Jangan Iya, bercabang. Iya. Nanti kita mikirin, waduh, ini di laut butuh obat ini, tapi perut gue lapar nih. Gue juga butuh makan. Jadinya bercabang antara lapar. Iya, konsentrasinya kan kalau semua kita urusan sendiri berarti harusnya cuma fokus di satu konsentrasi medis. Ini kan mikirin makan siang gimana ya, kita makan siang, makan pagi, makan malam. Apa kita mesti bikin dapur umum? Siapa yang mau setup dapur umumnya? Benar. Siapa tukang masaknya? Iya. Siapa yang beli bahan makannya? Terlalu ribet kan? Iya. Nah kalau kita bikin kolaborasi, ya udah kita fokusnya medikal aja. Nah teman-teman yang logistik udah support, pokoknya tenang aja, lu konsen di situ, perut lu kenyang. Lu mau ngopi tinggal sebut kan. Iya, bersatu Kan kita anaknya teguh, kalau bercerai banyak kita teman gitu ya. lapar ya. Iya, karena kan gini, pada prinsipnya orang senang berkegiatan gini karena ya mereka punya tanggung jawab moral. Iya. Mereka juga rata-rata yang berkegiatan gini kan dulunya senang kegiatan outdoor. Iya. Kan gitu. Kegiatan Cuman outdoor, kalau- kepanduan. Ya, kalau potensi punya skillnya cuma logistik di operasi ini kan nggak bisa, Iya, benar. karena operasinya kegiatannya adalah menyelam. Tapi kan apakah suplai logistik nggak kepake? Ya, sangat kepake Otomatis untuk sangat menunjang kepake, iya. operasional. Jadi faktor penunjang operasi ini sebetulnya banyak yang kadang-kala suka disepelin dan dikecilin. Iya, benar. Padahal lu nggak akan bisa nyelam kalau lu nggak makan. Iya. Kan gitu. Sama orang kan juga nggak kepikiran nih, yang mereka pikirin, wah Sriwijaya butuh penyelam, butuh ini, tapi mereka nggak Ya. kepikiran untuk nanti kalau penyelamnya kan harus standby, harus sehat, Ya. apakah ada ini, terus ini juga kan mereka perlu Ya. makan, kan semuanya nggak akan kepikiran ke situ ya. Tapi maksudnya tolong jangan Maksudnya umum. tolong jangan salah kalau operasi besarnya secara Basarnas yang tadi saya bilang logistik atau apa, mereka ada, dan potensial lain kayak kebetulan di sebelah saya ini Baguna, dia bikin dapur umum. Dia untuk mensuplai keseluruhan. Tapi kan mereka fokusnya keseluruhan, nggak Iya. cuma ke tim kita. Iya, Kan gitu. Nah, kalau yang tadi saya bilang Moveland, itu fokusnya ke kita doang. Kalau masih dapurnya orang dan untuk umum, kitanya juga masih konsentrasi, dia masaknya udah matang belum ya? Ini gue udah lapar nih kan Iya, gitu. benar. Tapi kalau dia artinya gini, berkegiatan bersama satu base camp, kan kelihatan jam-jamnya makan atau apa, perlu suplai logistik apa, atau suplai akomodasi apa. Kalau timnya jadi satu gitu kan, jauh lebih mudah dan jauh lebih terjamin kalau menurut saya. Iya, benar. Ini sekarang saya tanya mengenai Bang Ganis pribadi ya. Ya. Emang berasal dari seorang penyelam atau medis atau Gini,
tadi prolognya di awal bahwa Kak Ganis pramuka, Salendra. Ya, saya pramuka itu dari SD kelas 1 sampai kelas 6 SD saya pramuka, kelas 1 SMP saya off pramuka, kelas 2 SMP sampai saya punya anak 1 saya aktif pramuka. Oh. Nah, tapi sudah agak lama juga ya, kurang lebih 5 tahunan. Pramukanya masih pramuka tapi sudah Tidak jarang. aktif. Sudah sangat jarang, kecuali ada kegiatan-kegiatan khusus yang Salendra butuh skill saya, ya kayak anak yang bariri kemarin ya, speed climbing gitu. Itu one off dari kebiasaan saya untuk pramuka. Ya udah, nih ada waktu nggak bikin wall climbing yuk, buat ini oke, kita bikin itu. Jadi asal muasalnya itu dari pramuka. Nah, kebetulan di pramuka tempat saya itu pernah bikin pendidikan SAR. Yang melatih siapa? Ya Basarnas. Yang melatih siapa? Basarnas. Jadi pendidikan SAR. Ya kalau pendidikan SAR yang versinya kurikulum zaman dulu ya, tetap seperti pendidikan Gunung Hutan dulu. Termasuk manajemen SAR dan lainnya. Kira-kira gitu. Jadi pramuka, kemudian dari pramuka kenal naik gunung, kemudian kenal panjat tebing, kemudian lama-lama kenal nyelam. Soalnya gitu. Jarang-jarang nih, kalau dulu kan terkenalnya tuh SAR Gurila ya, Gunung Rimba Laut. Iya. Nah, lautnya ini nih yang jarang-jarang banget kan. Kebanyakan kan orang punya skillnya di Gunung Rimba gitu. Jadi potensi lautnya ini kayaknya memang harus ditingkatkan kali ya, Bang ya. Atau mungkin Bang Ganis udah emang organisasinya tuh memang ada khusus pendidikan untuk SAR laut ya? Ini kalau bicaranya SAR laut itu bisa SAR di permukaan dan bisa SAR di underwater. Nah, menurut saya spesifik keahliannya beda, walaupun sama-sama di air. Yang satu di underwater perlu keahlian menyelam, yang di permukaan perlu keahlian yang namanya water rescue. Iya, water rescue. Itu keahliannya beda, knowledge-nya beda. Iya. Kan gitu. Kalau mau bisa dua-duanya ya harus belajar dua-duanya. Capek ya belajar mulu. Belajar kan nggak membatasi usia ya. Berarti kan harus ada sertifikasi khusus ya untuk selam. Selam rescue ya. Ya, jadi gini. Kalau dalam kegiatan ini kan yang diperlukan memang seorang penyelam. Bukan rata-rata, tapi mereka harus berangkat menjadi penyelam rekreasional dulu. Penyelam rekreasional ya udah pokoknya ya banyak agensi itu deh. Mau jadi penyelam harus ikut. Kalau saya pribadi agensinya Naui. Misalnya jadi rata-rata agensi diving yang di Indonesia itu adalah agensi dari luar. Indonesia gitu. Sejauh yang saya tahu nggak punya agensi diving. Baru tahu ini saya. Karena pendapat saya bikin sebuah lembaga yang namanya diving agency itu bukan barang yang gampang. Iya. Satu, toolsnya kitanya harus benar-benar sehat. Kedua, toolsnya pun mahal kan? Ya. Kemudian lanjut yang tadi itu. Terus gimana kalau saya mau gabung menjadi seorang penyelam untuk kegiatan SAR pencarian? Ya harusnya ditambah lagi ilmuwan yang lain. Karena sebelumnya kan kamu hanya belajar diving, tapi diving yang versi rekreasional.
walaupun kegiatannya sama-sama menyelam, Tapi beda tapi manfaat. paling nggak dasar, jadi pengetahuan dasar tambahannya Iya. gimana sih manajemen sebuah operasional SAR itu dilakukan. Belajarnya apa siapa? Materinya SAR. Nah, kurang lebih kayak gitu deh. Iya. Ya, jadi manajemen SAR kan gitu. Terus mungkin ditambah lagi keilmuan diving yang lain yang untuk menunjang kegiatan SAR. Karena ini spesifik dan bahayanya melebihi dari yang risiko bahayanya ya, maksudnya ya. Risiko bahayanya melebihi dari yang recreational diver. Oh iya, pastinya. Walaupun bentuk kegiatannya Sama-sama menang. Yang satu untuk kesenangan pribadi, menyenangkan diri sendiri, yang satu untuk menyenangkan untuk semua orang ya. Ya benar. Kira-kira. Terus kalau cerita-cerita nih Kang yang mengenai sekarang ini nih SAR Sriwijaya SJ182. Ada cerita menarik gak selama 4 hari ini di posko? Unik, maksudnya unik. Ya senang ya. Jadi gimana ya? Oke lah, kalau unik di posko yang saya bikin ini aja ya. Unikannya itu kan gini. Biasanya kita mau bikin yang kira-kira mirip camping lah. Kita ini lagi camping. Iya. Katakan gini. Sekarang Riri kalau mau ngajak teman-teman camping, persiapannya berapa lama sih? Bisa nggak hari ini ngajak, besok berangkat dengan perlengkapan yang harus sudah tersedia semua? Susah kan? Iya. Siapa yang bawa tenda? Terus makanannya apa aja? Yang belanja logistik siapa? Yang bawa kompor siapa? Alat makan gimana? Kan gitu. Terus apa lagi? Tenda. Meja camping perlu dong buat ini. Ya. Ribet kan? Persiapannya kira-kira nggak cukup sehari kan? Nah, buat saya ini unik karena kasarannya apa ya? Begitu ada kejadian, begitu kita terpanggil, begitu juga kita harus hadir dengan perlengkapan yang menunjang kita sendiri. Udah kayak orang angkatan ya? Udah kayak orang angkatan. Dia lagi bercanda dengan anaknya, tugas keluar ya harus. Saya sendiri ya memang support di medis. Tapi saya juga harus nyiapin alat selam. Iya. Ya kan, kalau mereka perlu tenaga bantuan penyelam. Iya. Ya kan, jadi saya juga siap. Nyiapin peralatan selam kan nggak tiap hari. Kita kan bukan orang yang tiap hari siaga ya. Iya benar. Tapi kan itu harus dilakukan dengan cepat. Terus itu dari sisi pribadi peralatannya ya. Tapi yang lebih menarik ya koordinasi ke teman-teman nih. Iya. Jadi kita ngepost di sana itu bukan cuma sehari pulang loh ya. Minimal 7 hari operasional. 7 hari operasional kita harus makan. 7 hari operasional kita harus tidur loh. Matrasnya siapa? Meja, tenda, apa? Genset. Itu unik. Koordinasi nggak nyampe sehari. Sampai di sini tersedia semua. Hebat. Berarti rekan-rekannya juga. Kita bukan yang tadi saya bilang ya, Movlet bukan tim kita, tim orang, bukan tim saya maksudnya ya. Iya benar. Tim orang, grup orang. Gitu grup ya. orang. Kalau tim saya, ya Medical Support Diving itu. Tapi kita bisa berkolaborasi sebegitu cepat. Iya. Kan grupnya Movlet juga terdiri dari orang-orang juga. Nah, buat saya ini unik nih. Mungkin malah baru 1 kali berkomunikasi kali ya. Baru kenalnya di lokasi gitu loh maksudnya. Yes. Itulah hebatnya relawan. Terus untuk logistik, apa yang lo mau olah, apa yang lo mau beli kalau dananya nggak ada, kan gitu. Itu. Nah, umumnya relawan kan bukan juga dari orang yang bermodal tinggi. Iya. Tapi dengan koordinasi waktu yang singkat,
Saya pribadi nggak tahu cara mereka gimana ngumpulin pendanaan sehingga sampai hari ini kita masih bisa nggak kelaparan. Iya. Ada teman-teman Muflen lagi, sekali lagi dari Iya. teman-teman Muflen yang mereka juga menggalang dana untuk mensupport di sini. Jadi Oh. ada teman-teman, ada apa namanya ya, teman-teman yang di sana yang sebetulnya mereka pengen banget nolong, tapi dia nggak bisa hadir secara fisik, nggak bisa bantu secara Iya. tenaga kan gitu. Iya. Tapi dia, gue bisa bantu ini deh, gue mau mendonasikan ini, ya udah nggak apa-apa, kita tampung gitu. Iya. Jadi kita pilih-pilih ngomong-ngomong, udah itu jadi satu, beres gitu kan. Jadi koordinasi, balik lagi ke koordinasi yang cuma hitungan hari gitu ya. Kayaknya tapi nggak terus sampai kita 24 jam itu. Koordinasinya belum tentu 24 jam, bisa di bawah itu. Iya kan? orang jadi gini, harusnya memang idealnya begitu ada kejadian terus Basarnas buka posko, kita harusnya datang. Jadi Sabtu malam itu harusnya kita udah bisa buka posko. Jadi tapi malam itu saya coba koordinasi sama Basarnas, gue mau coba support medical, dokter dan lain sebagainya, tapi belum bisa standby hari ini, paling cepat Rabu. Kenapa saya bilang paling cepat Rabu? Saya mesti koordinasi sama rumah sakit. Iya. Mau nggak support, mau nggak ambulannya support, mau nggak dokternya support. Itu kan bukan suatu hal yang mudah juga, karena rumah Iya. sakitnya kan bukan gitu. Iya. Rabu, kalau Rabu kelamaan, gue tahu. Karena sebisa mungkin hari Minggu penyelam sudah turun kan gitu. Iya. Oke, dari Rabu saya coba koordinasi lagi sama teman-teman. Rabu kita maju nih satu hari lagi, Selasa bisa nggak? Mereka bisa. Lebih dahsyatnya lagi, saya bilang lagi, hari Senin maksimal jam 1 kita berangkat. Jadi kita hari Senin sebetulnya baru jalan sini. Belum bisa di hari Minggu datang ke sini. Ya karena apa? Ya tetap Kendala itu. kendala masalahnya mesti apa namanya, negosiasi ke rumah sakitnya, ya kan. Ambulannya itu kan bukan barang-barang yang kecil, yang Dan- sehari-hari mereka harus gunakan. Dan kita juga tidak bisa ketergantungan sama Basarnas. Ya, Ya, dengan yang lain. Kalau Ya. bisa malah kan kita memang niatnya membantu, tidak mensupport ya, Iya. tidak menyusahkan. tidak menyusahkan. Itulah hebatnya relawan ya. Dari Ya. dalam hati tuh memang niatnya memang udah itu gitu loh. Nah, ini Membantu. kalau dari tadi kan gue yang bercerita Ya. dari sisi gue diver rescue and medical support nih. Ya. Nah, kalau mau kenalan sama teman-teman Muflen yang juga support kita di Basecamp ini, yang Ya, bikin silakan. kita sampai hari ini bertenaga gitu kan ya, nggak kelaparan. Nah, yang ini, Supportnya. Oh, ini ya. Waduh. ini teman-teman Hai. yang dari Muflen. Gelap ya, gelap, Ya. gelap. Oh, gelap ya? Di luar. Sorry. Nah, ya udah terang. Halo, Ah. abang-abang, kakak-kakak.